Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Hukum 1/1000 itu adalah rumus penentu kredit yang digunakan oleh pihak menara, yang berarti monster berkredit 1 kekuatannya setara dengan penyihir yang memiliki kredit 1000, dan monster Evil Grande Duke yang saat ini ada di hadapan Will bernilai 270 kredit, yang artinya kekuatannya setara dengan 270.000 kredit penyihir. Dan beruntung mereka semua bisa menghindar. Will menyarankan agar mereka mundur dan mengambil jalan aman. Semua menurutinya, tapi Wicknell mencoba memblokade jalan dengan sihir fantasinya, yang nyatanya monster itu dengan mudah merobohkannya, dan hampir aja. Beruntungnya semua masih selamat. Will menjelaskan jika itu adalah monster yang seharusnya menghuni strata 25. Tapi keberadaannya di sini, Liana curiga jika itu adalah ulah dua penyihir tadi yang sengaja memanggil monster itu ke sini. Dan kini mereka udah nggak bisa lari karena monster-monster kuat lainnya sedang mencari keberadaan mereka. Ini terjadi karena sang Evil Grand yang saat ini dianggap monster terkuat memiliki kuasa untuk mengkomando mereka. Julius mulai merasakan kepanikan karena terjebak di sini. Liana juga merasakan hal yang sama karena faktanya mereka udah kelelahan, terluka, dan rasa putus asa itu perlahan mulai menggerogoti. Di saat genting itu, Will dengan pede mengajak mereka untuk bertarung karena menurutnya jika ada raja sekelas Baron atau lebih tinggi, monster tipe Evil akan menjajah strata dan membentuk wilayah. Namun jika berhasil mengalahkan rajanya, maka rantai komando itu akan putus dan membuat harapan mereka kembali menyala. Colette coba memahami maksud Will, tapi Julius dengan amarah menolaknya. Dia pesimis kekuatan mereka bisa mengalahkan monster itu. Will mengaku punya rencana, tapi dia nggak berhak memaksa mereka semua. Hal yang diamini oleh Julius, tapi rupanya Wicknell percaya dan mau mendengarkan rencana Will, karena dia telah diselamatkan Will berkali-kali. Colette juga mau mengikutinya, begitu juga dengan Sion yang memilih untuk bertarung daripada mundur. Wicknell pun mencoba meyakinkan Liana, karena Will sekarang udah diakuinya. Liana sendiri mengaku salah karena menjadikan Will sebagai perisai, karena menurutnya Will lebih pantas jadi pemimpin mereka. Kini dia udah mendapatkan kepercayaan dari mayoritas anggota. Liana pun meminta agar Will menuntun dan mengarahkan mereka. Will sendiri berjanji untuk membawa mereka semua kembali. 戦おう。グランドデュークを撃つしかない。作戦はある。でも強要はできない。今度もそれを信じる。私だって信じるわ。立ち向かうだけだ。ウィル、指示をくれ。わかった。 Meski Julius masih belum percaya, Will mencoba membujuknya dengan menjadikan Julius sebagai kunci dalam rencana ini dan berjanji akan diajari trik rahasia sihir Elfi. Dan kini mereka semua udah berada di posisi masing-masing dan Julius tampil dengan sihir kloningan yang bisa merapalkan mantra. Will menjelaskannya sebelum bertarung. Jika memang sihir klona Archways yang diciptakan Elfi bisa menyambung rapalan, meski kloningannya hancur, rapalan tetap akan dilanjutkan oleh kloningan lain. Dengan begitu, Julius bisa menciptakan sihir superior bermantra panjang. Meski prakteknya nggak semudah yang Will bicarakan dan harus membuatnya kerja keras, nyatanya Julius tetap menjalankan instruksi Will. Sementara yang lain juga sama, membantu Julius sebagai pengalih fokus agar pergerakan sang monster terganggu. アルビスビーナの裏技だって言う。セツナは過ぎ去る。ナーシャの墓標を守る者。Meski serangan mereka nggak berdampak sama sekali, Will tahu jika serangan ini nggak akan cukup melukai. Tapi mereka hanya umpan sampai Julius benar-benar siap menyerang balik sang monster. Dan rupanya sihir andalan Julius masih bisa ditahan oleh sang monster. Will udah menduga ini dan sengaja meminta Liana yang punya sihir kilat untuk mengakhiri pertarungan ini.
Liana pun mulai merapalkan mantra dan melesat. Harapan Will, manuver kilat Liana bisa menerobos sambil menghindari serangan sang monster. Tetapi monster itu telah dilindungi dengan sihir penghalang otomatis. Will segera menjemput Liana dan meminta Kiki untuk menangkis sihir itu. Wagner dan Edward yang masih di jalan juga keheranan kenapa monster itu bisa sampai di sana. Untungnya Will masih bisa bergerak dan melindungi Liana. Monster itu mengamuk makin menjadi-jadi. Liana meminta mereka semua untuk mundur termasuk Will. Sebagai bentuk tanggung jawab karena gagal membunuh monster itu, Liana akan berkorban nyawa untuk menyelamatkan mereka semua. Meski dicegah oleh yang lain, tapi karena dia berdarah Owen Zeus yang merupakan kesatria yang harus jadi pelindung sekutu, dia pun tetap akan maju. Wagner yang merasa hutang budi pada Will pun rela menemani Liana untuk maju bersama. Meski pada akhirnya Sion yakin jika ini adalah waktu yang tepat untuk lari menyelamatkan diri. Tapi tiba-tiba Will meminta untuk memukulnya. Badannya gemetar ketakutan karena googles pemberian Elvi telah rusak. Dia merasa nggak berdaya karena itu. Sion meminta Will untuk bertanggung jawab. Dialah yang memberi harapan pada mereka. Liana dan Wagner sampai bertaruh nyawa di sana. Sedangkan Will malah ketakutan di sini. Dengan rasa amarah, Sion segera memukul Will sejadi-jadinya. Sion, 僕を殴ってくれ。震えが止まらない。怖くてたまらない。責任はお前のせいで。 Berkat itu, Will kini kelihatan gak takut lagi. Dia segera berlari mendekati sang musuh. Sambil menangis, Colette menjelaskan jika sebenarnya Will masih takut sampai detik ini. Dia nggak bisa membayangkan karena Will nggak bisa sihir dan harus melawan musuhnya dari jarak dekat. Berbeda dengan mereka semua yang mengandalkan tongkat sihir untuk menyerang dari jarak jauh. Perkataan itu pun akhirnya menyadarkan Sion. Will yang udah dekat merasa kesulitan menyerang monster itu karena gerakannya yang lincah dan memiliki pertahanan yang solid. Itu karena sayap sang monster. Dia pun menjadikan itu sebagai target agar bisa mengalahkannya. Meski masih ketakutan, tapi rasa takut akan kehilangan teman-teman lebih besar dan membuat semangatnya kembali membara. Untungnya, Colette selalu memahami apa yang Will inginkan. Grand Duke を攻略するにはDia yang punya keahlian membaca pola serangan lawan akhirnya bisa mengelabui sang monster. Colette yang melihat Will berusaha membantunya semaksimal mungkin hingga akhirnya semangat mereka berdua rupanya menular pada Sion. Dengan rapalan mantra panjang, dia sengaja menjadikan Guardian sebagai umpan dan menyerang dengan sihir pamungkasnya, meskipun akhirnya tapi tiba-tiba
Kita dibawa ke masa lalu yang memperlihatkan harapan dari seorang ibu. Will segera menyadari sesuatu. Dia meminta Sion untuk menembakkan sihirnya sekali lagi dan berharap pedang dan tongkat sihir bersatu. Semua masih belum paham dengan apa yang Will rencanakan hingga akhirnya 杖と剣だ。シャ魔法イグニス・ルークス。力がみなぎっていた。Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.